Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Sobat RTD, saya yakin Sobat RTD sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan dalam setiap video saya selalu mengingatkan, relaksasi energi yuk, masuk pada kesadaran jiwa tenang yuk. Kenapa begitu? Ini berhubungan juga dengan video sebelumnya, yaitu bakat spiritual. Nah, kalau yang ini, video ini judulnya adalah kecerdasan spiritual. Orang bilang sering menyebutnya sebagai ESQ. Sebenarnya apa itu? Nah, mari saya ceritakan sedikit menurut sudut pandang saya. Saya ini basicnya adalah mungkin orang bilang punya bakat lah dari kecil gitu. Kemudian karena sekitar saya ini terutama orang tua itu agamanya kenceng, kemudian mendidik saya dengan pola beragama dengan yang sangat kenceng juga, menitik beratkan kepada ibadah harian yang kenceng juga. Kebetulan itu dari ayah saya. Dan kemudian juga saya beruntung menemui beberapa orang pembimbing yang pada awalnya membimbing saya itu mengoptimalkan kemampuan fisik, kemudian akhirnya bisa mengoptimalkan kemampuan jiwa. Ketemu juga seseorang yang mengoptimalkan kemampuan ruh atau percaya Tuhan di dalam diri. Tapi basicnya awalnya masih dari syariat Islam. Dan kebetulan juga pada sekitar tahun 2009-2010, ya sekitar tahun segitulah, saya ketemu seseorang yang mengajarkan mengenai keilmuan yang basicnya adalah energi spiritual. Jadi tidak berbasiskan ajaran agama tertentu, hanya murni spiritual, energi spiritual gitu. Dan kebetulan beliaunya ini juga dokter, jadi bisa tahu, bisa memberikan pengetahuan, bisa diajak sharing mengenai hal-hal yang teknis, utamanya adalah anatomi bagian diri manusia, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Dan juga ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dan ilmu yang saya pelajari dari beliau itu masih terus saya latih sampai sekarang, masih terus saya aplikasikan. Nama ilmunya adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Jadi itu adalah basic saya. Dan pada tahun 2012-13 saya membuka pelayanan online, dimulai dari Kaskus sampai kemudian sekarang. Masih berlangsung sekarang di tahun 2022. Basic saya di situ. Dan sedikit pengalaman yang tadi saya ceritakan. Nah, sampai sekarang ini yang saya pergunakan adalah menurut orang adalah kecerdasan spiritual. Tapi menurut saya tidak. Bukan kecerdasan spiritual. Ini adalah sebuah laku yang sangat membodohkan logika. Kenapa bisa begitu? Karena menurut saya ini bukan, ya berbeda ya dengan seperti yang tadi saya bilang. Ini adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu sangat dibenci oleh para dark worker. Karena itu membuat logika jadi tidak bermain. Diri palsu juga pelan-pelan mulai dipangkas. Para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi ini, yang sering disebut para globalis, itu sudah membuat sebuah skenario dari zaman dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang sudah ada doktrin-doktrin yang membuat logika kita ini menjadi powerful karena selalu dilatih setiap saat. Karena setiap kali kita berbicara di setiap forum, formal atau informal, di setiap pendidikan, pola pendidikan yang kita dapatkan, baik dari rumah
keluarga, dari orang tua, saudara-saudara, ke pendidikan formal di sekolah, ada gurunya. Itu semua menitik beratkan kepada logika, masuk di akal atau tidak. Bukan masuk di hati atau tidak, tapi masuk di logika atau tidak. Dan bila logika bermain, ini pastinya akan membuat diri palsu juga bermain, karena itu sepasang. Logika atau pikiran dan diri palsu ini tempatnya sangat berdekatan. Diri palsu adalah bagian dari jiwa juga, di lapisan yang paling luar yang berdekatan dengan logika. Diri palsu lapisannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Dan bila keduanya bekerja, maka akan membuat sistem yang dibangun oleh para dark worker menjadi sangat berkembang, sangat subur. Dan jadilah seperti sekarang ini. Setiap doktrin dari dark worker itu sadar atau tidak sadar, asupannya kita selalu terima setiap hari. Di TV, mainstream, di internet, di portal-portal berita, di sosial media, yang mana orang-orang yang biasanya centangnya biru ini tanpa sadar mengendorse doktrin-doktrin dari dark worker. Oh, kesuksesan itu seperti ini, harus kaya, harus bisa berbagi tanpa berhitung. Oh, harus bisa flexing. Oh, kalau sukses itu harus seperti mereka, baru bisa disebut kaya. Dan kalau sudah kaya, sudah punya kekayaan seperti mereka, baru kita bisa tenang, baru kita bisa bahagia. Ini berbahaya sekali, karena ketenangan dan kebahagiaan ini seolah-olah dibikin standarnya oleh mereka. Inilah doktrin dari para dark worker, dari para elit globalis yang sebenarnya juga mengendalikan ekonomi, sosial, budaya. Semua sumber daya alam dikuasai oleh mereka. Semua sumber daya manusia, pola-polanya, ini hasil dari doktrinasi mereka, yang membuat kita sangat berjauhan dari kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang muncul akibat aktifnya kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri, yang bisa kita dapatkan bila kita masuk lebih dalam dibandingkan logika, lebih dalam dibandingkan diri palsu, lebih dalam dibandingkan jiwa tenang, lebih dalam dibandingkan diri sejati, jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Lebih dalam lagi masuk pada bagian spirit, ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yang bila kita belajar makrifat, maka akan disebut sebagai perjalanan ke sananya, disebut sebagai perjalanan cahaya, memasuki nur ala nur. Cahaya yang lebih terang dibandingkan cahaya-cahaya yang lain, yang menghantarkan kita masuk kepada bagian ruh, spirit, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bagian dari Tuhan yang ditaruh di dalam diri manusia, karena Dia menghendaki untuk dikenali, menghendaki untuk kita hubungi. Sebuah potensi yang maha luar biasa yang ada di dalam diri kita. Dan bila kita bisa masuk ke sana, maka akan memunculkan kesadaran Tuhan di dalam diri. Bila kesadaran Tuhan dalam diri ini muncul, maka sering saya sebut sebagai kemunculan navigator. Dan bila kita bisa masuk ke sana, informasi-informasi yang diberikan oleh navigator ini sering disebut sebagai intuisi.
Intuisi ini bagi orang bisnis bisa dilatih, bisa dimunculkan setiap saat. Buat para spiritualis juga menjadi nomor 1 karena selalu bersumber ke sana, selalu mengharapkan kemunculan dari sang navigator. Coba masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tuhan pernah bilang kepada kita, masuklah kepada jiwa tenang, maka akan aku tolong, begitu. Maka akan aku bantu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, gitu. Masuklah kepada jiwa yang tenang. Coba latih relaksasi energi, maka kita akan mengaktifkan kecerdasan spiritual yang bisa kita pergunakan setiap saat dikala kita hidup, bukan nanti ketika mati. Jadi para spiritualis ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya bukan ketika mati, tapi sekarang ketika hidup. Mungkin itu yang disebut sebagai mati sakjeroning urip, mati ketika hidup, mati ketika sedang hidup. Karena bagi orang awam, hanya pada kematianlah kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Mungkin maksudnya bukan mati ketika tubuh fisik ini sudah expired date atau tidak bisa dipakai lagi, tapi sebuah kondisi mati di mana tidak ada oksigen yang aktif, kondisinya disebut sebagai anaerob. Itu yang menyebabkan kita bisa sepersekian detik masuk pada kesadaran Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam diri. Sepersekian detik ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena ada berbagai macam hal yang bisa diakses, bisa dapatkan berbagai macam informasi. Sepersekian detik bagi para spiritualis ini akan menyebabkan munculnya ribuan menit kebermanfaatan bagi dirinya sendiri ataupun sekitarnya. Ini akan membuat kecerdasan spiritual itu aktif. Kemampuan dalam menggunakan setiap informasi tersebut dalam kendali jiwa yang tenang. Kadang bisa bijaksana, kadang kesucian muncul, kadang kemurnian juga muncul. Tapi di situ juga tidak mengakibatkan ego, amarah serta keinginan itu lenyap tak berbekas. Tapi bisa dikendalikan, bisa digunakan, dimanfaatkan. Bukan kita dimanfaatkan oleh ego, amarah serta keinginan, tapi kita yang memanfaatkan mereka. Karena ego, amarah serta keinginan, misalnya saja amarah, bila dibangkitkan dengan cara yang tepat, maka akan menyebabkan munculnya semangat positif. Begitu juga dengan jiwa keinginan. Bila kita dikendalikan, bahaya sekali. Tapi bila kita bisa mengendalikan dia, maka akan membuat munculnya rencana-rencana yang bisa kita eksekusi dengan semangat. Kemudian ego juga begitu. Bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan ego. Nah, ini adalah sebuah kecerdasan spiritual yang sangat berbeda dengan kecerdasan logika yang sudah kita latih semenjak kita kecil. Sadar atau tidak, kita mengembalikan semuanya kepada logika, pada hal-hal yang logis, bukan kepada jiwa yang tenang atau jiwa atau diri sejati, ataupun bahkan jati diri, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kesadaran spiritual. Nah, buat sobat RTD yang rutin melatih relaksasi energi, yang mengikuti program-program saya, tentunya perlahan-lahan mulai bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan merasakan. Awalnya adalah kemampuan dalam mengamati dirinya sendiri, sehingga bisa melakukan introspeksi diri yang lebih baik. Tidak dikendalikan lagi oleh pikiran, perasaan yang awalnya hanya bisa diamati, lama-kelamaan setelah bisa mengamati, itu akan bisa mengontrol. Atau bahkan ada yang bisa mengatur, mengarahkan pikiran serta perasaan. Dan lama-kelamaan
akan mulai tahu adanya sesuatu yang muncul yang bukan berasal dari dalam diri kita. Bukan dari luar, tapi dari kedalaman diri kita. Bisa jadi itu navigator. Bisa jadi itu kesadaran Tuhan yang muncul dari bagian jati diri atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akibat saya belajar spiritual dari seorang master tadi yang backgroundnya itu akademis, teknis, maka anatomi diri itu sangat-sangat dipentingkan, sangat-sangat dibahas juga, supaya tidak terjebak dengan pengertian yang salah. Bukan diri sejati yang kita cari, tapi juga bukan jati diri, karena jati diri itu adalah lapisan terluar dari bagian percikan cahaya Tuhan yang disebut sebagai ruhani. Itu yang berdekatan dengan bagian jiwa, diri sejati, yang lapisan yang paling berdekatan dengan ruhani tadi adalah jiwa suci. Itu bukan frekuensi ketuhanan, tapi itu bagian dari frekuensi Tuhan. Kita harus masuk lebih dalam lagi, dari ruhani masuk ke ruh suci, terus kemudian masuk ke ruh Tuhan, dan masuk lagi kepada zona rahasia ilahi, dan masuk lagi lebih dalam yang saya tidak tahu namanya, karena tidak ada kata yang cocok untuk menggambarkan, menyebutkan bagian tersebut. Masuki saja, nanti kita akan tahu. Nah, buat sobat RTD yang rutin sudah lakukan relaksasi energi, pelan-pelan akan mulai bisa mengaktifkan, menggunakan kecerdasan spiritual yang ada di dalam dirinya. Bakat-bakat spiritual yang di video sebelumnya saya bahas itu akan mulai bisa dimanfaatkan juga. Bukan hanya bakat fisik, tapi juga bakat spiritual. Bukan hanya kecerdasan logika, tapi juga kecerdasan jiwa atau bahkan kecerdasan spiritual akan mulai bisa dimanfaatkan. Gitu aja sharing saya kali ini buat Anda, buat sobat RTD, buat siapa saja yang ingin mengikuti program-program saya bisa kontak saya ataupun langsung lihat di blog saya erlangga.my.id. Di sana ada informasinya. Di deskripsi video ini saya sertakan kontak saya. Anda bisa kontak saya kapan saja. Gitu aja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton video ini dan video-video yang ada di RTD Channel. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Dan jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang dan makin banyak orang yang teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.